Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Kali ini saya mau bahas saham-saham pilihan. Saham-saham yang mungkin sedang diakumulasi bandar dan asing. Ada NISP, LPPF, Bull, CAS, dan juga Cyber. By the way, kalau kalian mau cari saham-saham yang sedang diakumulasi bandar, kalian bisa tonton video saya yang ini. Link ada di deskripsi. Sebelum kita lanjutkan, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Selain itu, kalian bisa tonton video-video saya yang lain, link ada di deskripsi, atau kalian bisa lihat-lihat video-video dalam channel ini. Selain ada pembahasan saham, ada trik trading saham juga. Selanjutnya, kita akan langsung bahas untuk saham-sahamnya. Yang pertama adalah saham NISP yang akan kita bahas. Ini adalah chart NISP. Saham ini kira-kira dalam 1 atau 2 bulan terakhir, dia diakumulasi oleh baik bandar maupun asing. Ini kelihatan warna hijau ya guys. Dan saat ini pola saham ini sedang kira-kira sideways, di mana supportnya ada di 1270. Mungkin ini bisa dipertimbangkan sebagai level stop loss. Kemudian resistennya ada di 1360. Kalau level 1360 ini bisa ditembus, NISP akan coba untuk lanjut naik ke 1445 sebagai resisten berikutnya. Yang mana 1445 ini adalah sekaligus sebagai level ATH-nya. Nah, kalau kita perhatikan guys, saham ini sedang dalam fase distribusi bandar dan asing besar-besaran. Kalau kita lihat bandar dan juga foreign-nya, dia distribusi. Tapi yang menarik adalah setelah distribusi, kemudian volumenya mengecil, dan di sini ketika mulai ada bandar atau asing yang akumulasi, maka nggak lama harganya akan cenderung naik. Ini contohnya ya guys, harganya turun, kemudian ada akumulasi, kemudian dia naik. Kemudian ini distribusi lagi, kemudian harganya turun, akumulasi lagi, kemudian sahamnya naik. Kemudian saat ini juga sama, cenderung turun sedikit, kemudian bandar akumulasi, ya mudah-mudahan ini akan dilanjutkan dengan kenaikan, paling nggak menuju ke ATH-nya lagi. Saham ini newsnya sedang bagus ya guys. Pertama, laba bank OCBC naik 19% pada 2024. Kemudian ada juga emiten bank pilihan Lo Keng Hong cetak laba. OCBC mau buyback saham di harga 1230. Nah, itu jadi banyak ya guys untuk newsnya. Jadi ya mudah-mudahan akumulasi ini akan segera berlanjut dengan kenaikan harga sahamnya. Kita lanjutkan untuk saham yang kedua, yaitu saham CAS. CAS atau Cardiff Aero Service Tbk ya guys. Jadi ini kayaknya saham catering ya guys, catering untuk pesawat Garuda diantaranya. Selain itu juga dia catering untuk perusahaan-perusahaan. Nah, saham ini sudah sejak lama diakumulasi nih guys. Nih, hijau-hijau besar-besar. Jadi ketika harga sahamnya naik, dia akumulasi. Sahamnya naik, akumulasi. Nanti dia turun lagi. Nah, triknya, kalau kalian ketemu saham yang seperti ini, ya sebaiknya nggak usah ragu ya guys. Kalau misalkan dia sentuh MA20 seperti ini, bisa ambil posisi. Nanti kalau udah naik agak tinggi, nanti bisa mulai di TP. Ya kayak gitu aja guys. Contohnya ini, saat ini kan posisi sedang minus. Nah, ini timing yang bagus ini untuk ambil posisi. Kemudian di sini saham ini untuk beberapa waktu terakhir, ya mungkin sebulan terakhir dia sedang sideways dengan support di 1755, kemudian resistennya di 1900. Kemudian resisten selanjutnya di 2000,
2000 ini adalah level ATH-nya ya guys. Jadi nggak terasa naik-naik terus, dan dia sudah berada di ATH dan nyaman sideways di area ATH-nya. Untuk newsnya juga lumayan bagus ya guys. Jadi ini ada pemegang saham yang sedang akumulasi, kemudian ada rencana mau dicaplok grup MTech, kemudian laba cas ini melonjak 118%, dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri ya guys. Jadi itu mungkin alasannya kenapa saham ini naik terus dan juga masih terus diakumulasi oleh asing dan juga bandarnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan dengan kenaikan sampai ke atas level ATH-nya. Itu untuk saham CAS. Kita lanjutkan dengan saham LPPF. LPPF ini walaupun sedang downtrend parah ya guys, dari 5.000 sekarang harganya menjadi 1000-an. Tapi kalau kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir, ini bandar dan asing terus mengakumulasi saham ini. Ya mungkin karena mereka melihat potensi ke depannya dan juga melihat saham ini sudah sangat murah. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan untuk level supportnya ada di 1485, dan untuk resistennya yang sudah ditembus sebelumnya di level 1540. Kemudian resisten selanjutnya yang akan dituju setelah dia tembus 1540 ini, ya mungkin dia akan turun sedikit, nanti kemudian mudah-mudahan bisa lanjut naik ke 1730. Untuk newsnya saya rasa nggak ada yang bagus ya guys untuk LPPF. Ini sempat ada kinerja moncer, kemudian pendapatan turun lagi, inflasi pangan bisa gerogoti potensi cuan LPPF saat lebaran, dan lain-lain. Belum ada news yang bagus ya guys, jadi kita murni hanya melihat pergerakan bandar asing dan pergerakan chartnya saja. Ini untuk saham LPPF. Kita lanjutkan dengan saham Bull. Saham Bull ini juga sudah lama diakumulasi oleh bandar dan asing ya guys. Kemudian saat ini dia sedang mencoba untuk uptrend, mencoba untuk melewati resisten 148. Setelah sebelumnya dia melewati resisten 134, dan level stop loss-nya atau supportnya bisa dipertimbangkan di 124. Karena di sini ada swing low, jadi ini bisa jadi pertimbangan kalau misalkan saham ini turun di bawah ini, sebaiknya kurangi porsi atau cut loss dulu. Nanti bisa ditunggu lagi di sekitar harga 106. Kemudian kita lihat newsnya juga belum ada yang bagus ya guys, dan kalian juga harus tetap hati-hati bahwa saham ini pernah kena suspend karena masuk efek tidak dijamin, karena mungkin ini penyebabnya ya guys, tak bisa jelaskan transaksi dua pemegang saham Bull masuk efek tidak dijamin. Ya mungkin karena ini saja ya guys. Jadi di sini ya memang ada potensi cuan, tapi juga kalian harus pahami resikonya dan juga pasang stop loss-nya. Selanjutnya yang terakhir adalah saham Cyber. Untuk saham Cyber saat ini posisinya sudah berada di ATH ya guys. Bahkan hari ini sudah membentuk ATH yang baru setelah kemarin tembus resisten sebelumnya di 446, dan saham ini memang sudah sejak lama, ya mungkin sejak IPO ya guys, sudah mulai diakumulasi oleh asing maupun bandarnya. Jadi kalau pola yang seperti ini, selain bisa dibilang ini pola double bottom ya guys, ya mungkin ini akan membentuk pola cup and handle. Ya mungkin kira-kira kayak gini ya guys. Nanti mungkin ada sideways sampai sini, membentuk handle-nya, baru nanti bisa lanjut naik lagi. Atau mungkin dari sini dia akan turun dulu, terus baru lanjut naik lagi. Ya kira-kira seperti itu ya guys. Ini juga didukung dengan volume yang semakin meningkat, bandarnya dan asingnya juga terus akumulasi. Ya mudah-mudahan ini bisa lanjut naik. Ini beritanya juga gaduh-gaduh ya guys. Pengendali dan komisaris buang saham Cyber, ada yang kurangi porsi kepemilikan. Kemudian ada juga 4 hari yang lalu Cyber akan lanjut ekspansi ke mancanegara dan juga divestasi ya guys. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.